Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, nama Bapak Pak Ramdoni Eskom, Bapak lulusan Universitas Pakuan, Fakultas MIPA, jurusan Ilmu Komputer. Bapak diamanahkan mengajar jurusan RPL atau biasa dikenal dengan Rekayasa Perangkat Lunak and Game. Nah, di jurusan RPL ada mata pelajaran yang bernama mata pelajaran database. Nah, Bapak mengampu mata pelajaran database, PBO, pemrograman berorientasi objek, dan PBM, pemrograman berorientasi multimedia. Sebelum kita masuk ke materi database, Bapak ingin menjelaskan atau menjabarkan tentang tujuan pembelajaran kita saat ini. Di tujuan pembelajaran kita, itu yang Bapak harapkan, yaitu peserta didik Bapak mampu memahami tentang pengertian database dan mengenal macam-macam database. Nah, setelah mampu memahami dan mengenal database, lalu peserta didik Bapak dapat mengimplementasikan database. Setelah mengimplementasikan, peserta didik Bapak juga dapat mengintegrasikan database tersebut ke dalam bahasa pemrograman, ke baik Visual Basic, Java, dan lain sebagainya. Itu tujuan pembelajaran Bapak saat ini. Langsung masuk ke materi database. Database merupakan kumpulan data-data yang saling berhubungan dari data satu ke data lainnya. Nah, atau biasa dikenal dengan bahasa ilmiahnya adalah data yang terstruktur. Nah, di data yang struktur itu juga ada yang namanya DBMS, yaitu Database Management System. Sekarang masuk ke macam-macam database. Macam-macam database diantaranya yaitu database MySQL, MyStructure Query Language, yaitu database yang berbentuk TXT. Perintah dasar MySQL diantaranya DDL, Data Definition Language. Data Definition Language ada perintah-perintah dasarnya, diantaranya create. Create yaitu untuk membuat. For example, contohnya create database program belanja titik koma. Ya, kenapa harus ada titik koma? Karena titik koma aja diperhatiin, apalagi kalian. Ya. Terus lanjut lagi show yaitu menampilkan contohnya show database pembelanjaan titik koma, atau dalam kata lain show databases pakai S. Nah, titik di enter ya, di enter. Lalu perintah selanjutnya yaitu drop yang artinya menghapus. Nah, jadi di database juga ada perintah menghapus ya. Seperti contoh, sintaknya itu drop database program belanja titik koma. Nah, itu adalah perintah-perintah di dalam DDL. Nah, sekarang DML, Data Manipulation Language. Ada perintah-perintahnya, diantaranya insert yang artinya untuk menyisipkan, update yang artinya untuk memperbarui, dan delete yang artinya untuk menghapus. Nah, itu sekilas tentang database MySQL. Lanjut, kita masuk ke database PHP. Database PHP yaitu database yang berbentuk GUI atau grafik, atau bahasa kerennya sekarang UI, User Interface ya. Di dalam PHP ini ada singkatan juga PHP, yaitu Personal Home Page. Nah, dalam bahasa ilmiahnya itu PHP adalah Personal Home Page. Ya, personal homepage ini yaitu database yang berbentuk grafik ya, atau GUI atau UI. Di dalam database PHP ini sama halnya seperti MySQL, yaitu ada perintah DDL dan DML. Kita lanjut, yang lebih kita kerucutkan lagi di database Microsoft Access atau database Access. Di database Access ini ya, kita mempelajari tentang pembuatan database menggunakan Microsoft Access. Lalu kita pengenalan dulu, yaitu database Access merupakan database dari perusahaan Microsoft, perusahaan besar
yang fungsinya untuk membuat database, baik untuk kebutuhan perusahaan, sekolahan, dan lain sebagainya, yang diintegrasikan ke dalam bahasa pemrograman Visual Basic ataupun program Java. Selanjutnya, di sini ada implementasi atau program, yaitu program belanja sederhana yang terintegrasi dari database akses ke dalam bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, database akses juga yang kita implementasikan yaitu DB penjualan yang terdiri dari tabel barang, tabel customer, dan tabel penjual. Terusnya juga filenya atau atributnya di sini ada barcode untuk tabel barang, ada nama barang, harga barang, dan harga satuan. Kalau untuk tabel customer ada kode customer dan lain sebagainya. Di tabel penjual ada kode voice, kode customer, barcode, jenis barang, harga barang, dan kualitas barang. Nah, itu dia yang saling relationship atau yang saling berhubungan ke dalam database. Ya, di sini ada primary key-nya atau biasa dikenal dengan kunci utamanya. Setelah kita implementasikan, baru kita integrasikan. Nah, menggunakan integrasi di sini kita gunakan program belanja ya di dalam bahasa pemrograman Visual Basic. Di dalam program Visual Basic di sini ada objeknya, yaitu bagian terbesar daripada atribut, yaitu program belanja sederhana, dan ada nama barang, harga satuan, jumlah barang, total harga, diskon, total barang, dan bonus. Itu dinamakan yang namanya event atau kejadiannya. Terusnya ada yang namanya metodenya. Metodenya itu yaitu hitung, ulang, dan keluar. Itu dinamakan metodenya atau kemampuannya. Hasil implementasi dari program belanja ini yaitu kita masukkan nama barang yaitu laptop. Nah, harga satuannya itu yaitu 4 juta dan jumlah barangnya yang kita beli yaitu 40 unit, lalu kita hitung. Nah, di toko Kokoh ini yang kita bayarkan 160 juta, tetapi Kokoh memberikan diskon yaitu 32 juta. Jadi kita harus membayarkannya itu adalah 128 juta. Bonus dari Kokoh itu adalah mobil. Nah, jadi di dalam bahasa pemrograman ini kita integrasikan ke dalam database. Jadi peserta didik Bapak nantinya ada sebuah project atau biasa dikenal dengan PJBL, Project Based Learning, yang dimana peserta didik Bapak membuat database lalu diintegrasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, setelah itu lalu ditampilkan projectnya, dipresentasikan, lalu didokumentasikan serta dipajang hasilnya seperti itu. Nah, itu adalah pembelajaran kita kali ini, yaitu seputar database ya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat serta barokah untuk kalian. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.